Nah, oke. Bagaimana ini kita bisa menjamin ya bahwa 2021 memang lebih bahagia untuk kita semua. Dan kita akan bahas secara interaktif cara-caranya apa saja yang bisa membuat kita lebih bahagia di 2021. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Hendy, 20 menit pertama kita akan tukar informasi. Saya akan share beberapa pengalaman maupun mungkin beberapa konsep yang sudah berdasarkan research. Kemudian 40 menit berikutnya kita akan bahas dan lakukan suatu simulasi. Saya beruntung dapat satu relawan namanya Rena. Nanti saya akan kenalkan lebih rinci nanti bahwa dia yang akan melakukan simulasi. Tapi tentu Bapak Ibu, teman-teman semua itu bisa ikut menyumbang suara dan saran melalui chat box gitu. Oke. Nah, banyak hal yang harus kita pertimbangkan ya pada saat kita menyusun strategi untuk 2021 dari segi pekerjaan, keluarga, harapan, impian, kekhawatiran. Namun sesi ini kita akan lebih fokus pada pekerjaan dan bagaimana kita menjaga keseimbangan. Oke. Dan kita akan juga fokus dari bagaimana kita bisa membangun kepercayaan itu mengarah ke kebahagiaan. Saya Tia, selamat bergabung dan pada sesi hari ini kita akan bertukar pikiran dari segi pengalaman kita masing-masing juga. Saya sendiri sudah kerja mungkin hampir 40 tahun, uh, pernah di manufacturing, pernah di management, pernah di lini C-suite, ya, dan selama mungkin sekitar 3 tahun terakhir ini lebih banyak memfokuskan diri pada consulting dan coaching yang justru sangat membahagiakan karena saya bisa banyak bantu orang. Ya, klien selama mungkin terkumpul sekitar 3 tahun terakhir ini tuh lebih dari 1.500 orang dari lebih dari 30 organisasi dan ini beberapa juga repeat clients gitu ya. Nah, tentunya dengan melakukan coaching one on one maupun coaching itu group coaching, itu keluarlah berbagai tantangan yang dihadapi oleh para klien gitu dan kemudian mereka berhasil merumuskan solusi dengan rencana aksi atau action plan yang terukur. Nah, pada saat pas di akhir tahun itu IPMI bersama dengan Monkey Melody, kalau bisa dadah-dadah teman-teman IPMI dan Monkey Melody ada di sini Mbak Desi, Mbak Septi, Mas Tian. Mas Tian itu CEO-nya Monkey Melody ya, dan siapa lagi yang ada bantu di sini. Ini kita Henry Ma'ruf. Ya, Mas Henry sih udah di depan nih Mas Henry. Kita membahas bagaimana kita bisa membantu orang-orang di tahun 2021. Jadi sebenarnya itu waktunya ya nggak panjang ya kita siapkan, tapi kemudian IPMI tanya, bagaimana ya Bu kita bisa melakukan suatu session di awal tahun 2021 yang bisa membantu. Setelah saya lakukan research singkat, saya lihat ternyata yang jadi masalah itu adalah work from home. Karena yang berkepanjangan ya, yang PSBB yang tadinya kita pikir oh it's only going to be 1, 2, 3 months, loh kok jadi setengah tahun, loh kok jadi 9 bulan, loh kok sampai 2021 masih gitu. Saya ingin tanya sama Bapak Ibu semua, kira-kira Bapak Ibu akan work from home ataupun dengan kombinasi hybrid ya, mungkin ada 50% work from home, 50% waktunya di office, itu kira-kira kita akan seperti ini sampai berapa lama? Silakan ditulis di itu chat box. 3 tahun, Pak Burhan. Wow, itu lama. Okay, until July 2021. Tidak terbatas, unknown, 2 years, 1 year, 2 tahun, Bu Linda. End of 2021, 1.5 years, 1 tahun lagi, 2022. Saya di bidang kontraktor interior design, nggak bisa WFH terus. Oke. And 2021. Oke, jadi memang kalau kita lihat dari jawaban Bapak Ibu, itu juga merasakan bahwa this is something yang justru work from home kombinasi dengan work from office atau some hybrid formation ini justru akan cukup lama ya. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa ini muncul tantangan maupun dari kedua belah pihak ya, baik dari karyawan Bapak Ibu yang di rumah maupun Bapak Ibu sebagai atasan. Oke. Dalam saya melakukan berbagai coaching,
tentunya emphasisnya saya kemarin ini banyak kepada executives, tapi juga tidak tertutup bahwa ternyata even my individual clients maupun dalam suatu organisasi saya juga beberapa lini saya bantu coaching ya. Ini PSBB yang berkepanjang ini itu karyawan banyak mengeluh bahwa pimpinan itu berusaha mengontrol, gitu ya, memantau karyawan lebih ketat. Tidak ada rasa percaya, menggunakan rapat online berjam-jam untuk pantau dan evaluasi sikap kerja, dan paksa produktivitas walaupun kondisinya sudah sangat berubah gitu ya. Karena KPI atau target-target tahunan tidak banyak berubah, ya perusahaan tetap ingin supaya mencapai target karena itu yang memang sudah ditargetkan atau dijadwalkan atau diharapkan, tapi kondisi yang berubah banyak. Nah, apa yang menjadi tantangan adalah karena pimpinan itu tidak biasa, tidak berkumpul dengan karyawannya, right? So you were having difficulty untuk memantau, you were having difficulty untuk mengajak kerjasama tim, sehingga yang dilakukan adalah malah you went to the other extreme sebagai pimpinan. It could be you, it could have been your boss gitu kan. Jadi sehingga rasanya kok kerjanya jadi 24 jam, 7 days a week gitu kan. Udah blur tuh yang family time, yang you can switch it off and sort of relax, atau weekend itu I was also monitoring my own children. Ini kok mereka dewasa ya sudah, jadi bekerja itu kok even on Saturdays and Sundays itu sampai jam 2 pagi, because there was just so much work yang diusahakan untuk diselesaikan karena target-target itu. Oke. Nah, what happened adalah sebenarnya itu cerminan bahwa tidak adanya rasa percaya pada karyawan, right? You're thinking kalau mereka ada di rumah, that means they're not working. Padahal that's not true. Kita sendiri merasakan kok rasanya malah kerjanya itu lebih berat. Apalagi di awal-awal, because orang-orang merasa bahwa okay, this is only going to be for 3 months, jadi kita masih bisa lah April, Mei, Juni kita bisa masih mengejar lah results untuk Q3, Q4 yang kita harapkan dan kita sudah tetapkan. Gitu. No one estimated bahwa ini akan selama ini. Nah, bahwa tidak adanya rasa percaya ini justru merupakan ancaman terbesar nih bagi bisnis gitu ya. Kenapa? Karena juga all the pimpinan itu merasa bahwa sulit diukur nih, this trust. Apa sih ini trust ini? It's difficult to measure gitu kan. Ini ada beberapa komen. Pagi malah santai, lo tinggi sore, ya exactly gitu ya, karena kita merasa bahwa nanti we will be able to overcome it, tapi malah orang-orang mulai kerja, mulai input data, mulai sharing, malah jadi heavy ke sore dan malam ya, Ferdian ya, Pak Ferdian, sehingga itu malah belum kita ngelembur atau kita work overtime, betul. Pak Andi Raja bilang, saya akan WFH terus walaupun sudah tidak COVID. Nah, dan memang banyak orang yang merasakan begitu. That's a good point. Banyak orang merasakan bahwa ternyata lebih produktif work from home gitu ya. Nah, sekarang yang justru harus kita bahas hari ini bersama adalah how is it that kita bisa maintain produktivitas tinggi while at the same time hidup balance gitu. Dan tetap when we're saying Happy New Year, memang kita make an effort to make it happy, betul-betul gitu. Membangun rasa percaya itu malah kunci bagi organisasi. A lot of people say this, but what do they really mean by it gitu ya? Bahwa ternyata dan study and research has proven, if there is trust in the organization, kalau memang ada rasa percaya yang tinggi di organisasi, di dalam suatu tim, antar sesama kolega, itu malah informasi lebih terbuka. Kita saling menolong lebih sering dan mencoba ide baru sehingga lebih berani. People are willing to take the risk of sharing ideas. Tapi kalau dalam suatu organisasi yang sangat struktural atau sangat hierarkis dan mereka takut salah, I have several clients yang currently working with juga merasakan seperti itu. Bahwa takut salah, takut ini, apalagi sekarang lagi COVID begini, udah deh I'm just gonna stay keep low, just do my work gitu kan, dan tidak share ide-ide baru. Padahal justru dalam kondisi yang seperti sekarang kita berharap bahwa anggota tim kita itu bisa
berpikir outside the box, come up with new solutions sehingga kita semua bisa sustain dan kita bisa berhasil go through and survive this process. Dengan adanya trust, ya, perusahaan itu akan lebih kreatif, inovatif, kooperatif dan cepat hasilnya ya. They can go to the market faster, they can do changes, akan lebih agile gitu. Dan ini langsung berpengaruh kepada kinerja perusahaan. Yang sering kali terjadi, and this, a number of my clients menyampaikan ini, bahwa justru budaya organisasinya yang menghambat. Ya, even though mereka itu mau berubah, mau lebih innovative, creative gitu, the structure of the organization, the culture of the organization seringkali itu yang menjadi penghambat. Dan itu yang kemudian as leaders, as you are here gitu, itu yang kemudian kita harus lihat bagaimana kita bisa align si budaya itu sehingga lebih terbuka. Ini suatu research itu membuktikan bahwa 85% itu merasa lingkungan kerja terpercaya itu bantu kerja yang terbaik ya. Kalau kita lihat dari, and again everything that I'm sharing with you is research based ya. Dengan meningkatnya rasa percaya, itu ternyata hasil, semangat, retensi, produktivitas, inovasi, kesetiaan, pendapatan itu semua meningkat, semua membaik. Meanwhile, things seperti cost ya, biaya, masalah, kecurigaan, pengunduran diri, waktu untuk inovasi ke pasar, and stress itu semua menurun. Jadi memang trust ini menjadi sangat core di suatu organisasi untuk kinerjanya si organisasi tersebut.